sebelumnya saya ingatkan kembali, tolong jangan membuka link ya, udah dikunci itu. Kalaupun apa, sebelum nanti panitia sendiri yang menyampaikan. Ya, izin Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Sangat kedengaran, Dewi. Bisa Bu, bisa kami dengar. Oke, terima kasih. Kesepakatan kelas kita Bapak Ibu masih sama di poin dari narsum yang pertama. Izin supaya suara saya bisa didengar teman-teman yang lain. Mikrofonnya ditutup dulu biar bisa dengan jelas begitu. Saya paling suka kalau tidak ada efek-efek suara yang ini ya Bapak Ibu mengganggu konsentrasi teman-teman kita. Jadi mohon kerjasamanya. Ada pepatah mengatakan langsung saja Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang gitu. Saat ini di slide saya itulah biografi saya, profil saya, narasumber ketiga. Nama saya Dewi Kristina Tambubolon. Gelarnya masih SPD Bapak Ibu. Unit kerja saat ini di SD Negeri 105422 Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin. Jadi tadi keynote speaker kita yang kedua ya, itu adalah korwil saya. Kemudian jabatan di Kombel ini, saya merupakan ketua Kombel dari SD 105422 Pematang Terang. Statusnya P3K, riwayat karirnya ada 10 poin, Bapak Ibu itu bisa dibaca dengan seksama, karena tadi saya di depan menyampaikan tak kenal maka tak sayang. Jadi pencapaian tertinggi saya sampai detik ini adalah fasilitator program guru penggerak di BBGP Sumatera Utara di Sumut di tahun 2024. Seperti judul yang sudah kami buat Bapak Ibu, saya adalah pemateri ketiga tentang penggunaan aplikasi Padlet untuk umpan balik di aksi nyata PMM. Jadi Bapak Ibu, sekarang kan kita gencar-gencarnya nih untuk buat aksi nyata, sertifikatnya nanti boleh diupload di Ekin kinerja kita masing-masing. Nah, saya akan membantu Bapak Ibu untuk lebih bisa memahami dan membuat nanti, kalau kemarin pernah kami membuat di Canva, itu proses pembuatan aksi nyatanya. Nah, kali ini Bapak Ibu kami menawarkan tentang umpan baliknya dengan menggunakan aplikasi Padletnya. Di sini profil saya sudah tadi saya sampaikan. Apakah slide saya bisa dibaca Bapak Ibu huruf-hurufnya? Bisa Bu. Oke, terima kasih Bu Rumiri. Judulnya adalah aplikasi Padlet Bapak Ibu. Apa itu aplikasi Padlet? Adalah alat kolaborasi digital yang serbaguna dan kemudian Padlet ini bisa digunakan untuk berbagi informasi, ide, dan sumber daya. Membuat Padlet, Bapak Ibu ada 4 yang harus Bapak Ibu perhatikan. Cara membuat Padletnya, pertama itu adalah kita buat akun dulu. Jadi buat akun dengan mendaftarkan dengan menggunakan email atau akun Google. Jadi di email ini boleh Bapak Ibu pilih, mau dia pakai email pribadi boleh, mau menggunakan ID belajar boleh. Kalau ada email-email yang lain seperti email fasil gitu ya, dapat dari program-program lain boleh juga. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu membuat Padlet baru. Sama seperti kita kalau bermain di Canva, memilih template itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu sesuaikanlah dengan mungkin temanya atau keinginan Bapak Ibu. Kemudian 3, itu menambahkan konten. Bapak Ibu nanti bisa menambahkan, boleh berupa teks, gambar, video, file, dan tautan. Yang keempat, setelah nanti sudah jadi, Bapak Ibu akan membagikan tautan Padlet itu kepada rekan-rekan sejawat Bapak Ibu, ke siswa juga boleh, atau ke siapapun yang Bapak Ibu inginkan untuk
gimana supaya nanti umpan baliknya bisa di copy paste atau di SS-kan short screen untuk ditampilkan di aksi nyata kita. Kemudian Bapak Ibu berikutnya, fitur-fitur di Padlet. Ada yang namanya komentar. Nah, ini sama seperti kalau kita memberikan komentar untuk WA, di Facebook juga, di Padlet juga kita harus memberikan komentar. Itu adalah respon dari kita yang diberikan link tautan ketika kita memberikan umpan balik kepada teman. Kemudian yang nomor 2, berbagi. Setelah nanti Padletnya sudah disetting, sudah kita buat, sudah kita desain, nah kita harus membaginya ini. Membaginya boleh berbentuk email, boleh tautan atau berupa kode QR atau barcode. Yang ketiga, kolaborasi. Nanti Bapak Ibu harus memberikan izin kepada pengguna, artinya ketika Bapak Ibu nanti memberikan link itu, Bapak Ibu terlebih dahulu men-settingnya, harus bisa di komen atau diedit, ditambahkan konten-konten komentarnya di dalam itu. Nah, next, penyesuaian. Ini penyesuaian ini seperti kalau tampilan Padletnya itu berbagi dengan tema atau latar belakang. Jadi sesuaikan nanti Bapak Ibu kalau latarnya, warnanya, sesuaikan aja dengan kepribadian Bapak Ibu atau sesuai dengan tema yang sudah Bapak desain. Next, pengguna Padlet ini ada 3 Bapak Ibu di bidang pendidikan. Kita sebagai guru dapat menggunakannya untuk mengumpulkan tugas, ide atau refleksi siswa, dan umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini umpan balik ini yang mau nanti kita bahas, jadi mohon didengarkan dengan seksama karena kata pengantar kami ini penting untuk saya sampaikan supaya arahnya jelas. Bapak Ibu dapat materinya, nanti kita praktek di akhir. Kemudian di bidang bisnis bisa juga digunakan. Kemudian di komunitas, kelompok dapat menggunakan Padlet untuk membangun forum diskusi dan berbagi informasi. Jadi sama seperti kalau saya bilang di WA kita bisa saling-saling komentar gitu. Untuk komunitas juga di Padlet ini bisa sharing-sharing pendapat, ide gitu ya, berbagi dengan rekan sejawat kita. Bapak Ibu sebagai penyemangat untuk kita, ini narsumnya terpercaya apa tidak nih gitu ya. Sejauh ini Bapak Ibu di PMM, izin saya share, saya sudah mendapatkan 14 sertifikat. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih banyak dari saya apresiasi nih semangatnya gitu, aksi nyatanya luar biasa sehingga dapat sertifikat-sertifikat yang sudah divalidasi oleh penelaah aksi nyata. Dan di antara ke-14 yang sudah saya dapatkan, ini yang terbaru saya dapatkan ini menjadi fasilitator kelompok belajar di guru di sekolah. Kan sekarang ini lagi gaung-gaungnya komunitas belajar. Mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang sudah membentuk kombel gitu ya. Nah, pembelajaran kita hari ini nanti Bapak Ibu boleh membuat aksi nyatanya. Untuk dokumentasinya silahkan aja di short screen ini background latar kita yang foto di tampilan laptop atau di layar HP, SS-kan saja short screen. Nanti bagian dokumentasi ini penting untuk aksi nyata belajar bagaimana nanti supaya mendapatkan sertifikat. Karena ada beberapa judul itu membahas tentang komunitas belajar. Jadi ini bagian dari pengembangan kompetensi Bapak Ibu ketika mengikuti webinar. Ini salah satu ya, boleh nanti didokumentasikan. Ini bagian dari aksi nyata Bapak Ibu ketika menyusun dalam Canva gitu ya. Dokumentasi berupa foto-foto boleh. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini dia sertifikatnya. Jadi ada tulisan sudah mendapatkan bukti konkret dari kita sudah melaksanakan aksi nyatanya. Bagaimana bentuk aksi nyata yang sudah saya dapatkan sertifikatnya? Begini Bapak Ibu, ini adalah covernya. Jadi saya kemarin itu ada 14 slide.
Ini covernya, kemudian di pendahuluan. Dari pendahuluan sampai di bagian terakhir, saya membuatnya ini kurang lebih 5 menit. Kok bisa Ibu 5 menit? Itulah Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memiliki kecakapan ilmu teknologi. Di samping tadi pembelajaran asik yang disampaikan oleh narsum kita yang pertama, kemudian narsum kita yang kedua, itu membahas aplikasi. Jadi TPEK-nya itu dapat. TPEK itu kepanjangannya teknologi pedagogic content dan knowledge. Jadi dapat di sana. Jadi di sini di narsum yang ketiga ini Bapak Ibu, kami menyematkan kompetensi yang harus Bapak Ibu. Berbagai aplikasi kami tawarkan supaya nanti kecakapan Bapak Ibu kompetensinya terjaga gitu. Jadi membuat aksi nyata itu kecil, gampang mah gitu. Jadi 5 menit kurang lebih Bapak Ibu saya membuatnya ini dari mana sih? Saya menggunakan fitur di PMM. Kalau Bapak Ibu pernah membuka asisten beta. Ya. Saya cukup mengetikkan judulnya tentang pengertian komunitas belajar di sekolah. Jadi nanti muncul berbagai kalimat narasi-narasi, ya. Itu saya copy pastekan, saya buat di Canva berbentuk slide. Dengan cara Bapak Ibu, saya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Yang modifikasinya yang di bagian mana? Ada beberapa kalimat atau narasi yang harus saya sesuaikan dengan keadaan di sekolah saya. Jadi misalnya kalau mungkin di kalimat narasi yang dari asisten beta itu agak tinggi, sementara di sekolah kami itu belum mencapai itu, saya edit. Nah di situ Bapak Ibu ATM dilaksanakan. Nah setelah itu jadi beberapa slide, kita langsung ke dokumentasinya. Dokumentasi yang saya maksud tadi inilah dia Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu melakukan aksi nyata, boleh di copy, dipastikan ke sini. Saya buat di sini ada beberapa. Saya short screen untuk PMM-nya. Kemudian di sini ada dokumentasi. Ketika pelaksanaan, izin Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Bu, Bisa Bu. Oke. Maaf agak sedikit gelap karena tiba-tiba mati lampu di sini, tapi saya Iya Bu, udah hidup Oke, lagi. sudah hidup lagi. Terima kasih karena alam semesta mendukung kegiatan kita. Dan yakinlah Bapak Ibu, ketika kita berbuat baik, alam semesta akan mendukung. Itu adalah quote terbaik yang saya dapat gitu ya, sama seperti tadi Bu Yunita. Ini dokumentasinya Bapak Ibu. Foto bersama dengan sekolah, short screen di PMM. Kalau Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas boleh dilampirkan. Dan ketika Bapak Ibu membuat aksi nyata sebagai narasumber di sekolah, jadikan itu. Ini hanya butuh 4 atau 6 foto bisa. Dan inilah yang menjadi tugas kita hari ini, bagaimana membuat umpan baliknya. Nah, umpan baliknya ini saya menggunakan aplikasi Padlet. Ini yang mau kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, sudah terima kasih. Tapi sebelum terima kasihnya saya akhiri, kita mau praktek nih. Siap-siap ya Bapak Ibu. Nanti di akhir saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengisi Padletnya seperti apa nanti ya. Next, saya hentikan dulu yang ini. Izin bertanya, apakah suara saya kecepatan gitu biar saya kurangi? Bisa dipahami Bapak Ibu? pas dan bisa dipahami Bu. Oke, terima kasih. Mana ya lanjutnya? Lanjut. Mensinkronkan dulu ya dengan email pribadi, dengan juga boleh dengan email ID belajar.
Ya, jadi di sini saya membuat yang sudah jadi. Yang sudah jadi artinya Bapak Ibu saya sudah sinkronkan ke aplikasi Padletnya. Kita tinggal mendesain. Boleh dilihat apakah sudah tampil? Sudah, Bisa dilihat? Bu. Oke, terima kasih. Sudah bisa jelas. Inilah Bisa inilah dilihat. bentuk yang sudah jadi. Ini ilmu Bapak Ibu, ilmu yang saya dapat dari program Guru Penggerak untuk khusus Fasil. Jadi setiap kami melakukan ruang kolaborasi, kami pakai berbagai aplikasi, dan yang saya sukai ini yang aplikasi Padletnya karena sederhana, simple, mudah dipahami. Supaya cepat kita pahami Bapak Ibu, urutan-urutannya boleh didengarkan dengan seksama gitu ya. Ini dia tampilan yang sudah jadi. Tampilan yang sudah jadi ini Bapak Ibu, kita mau mendesain satu persatu. Untuk judul yang di atas yang bertuliskan umpan balik itu nanti Bapak Ibu boleh dilihat. Nampak Bapak Ibu ada semacam gerigi di sini. Nah, tulisannya setelan. Bisa ditunjukkan. Ini ada tulisan setelan. Nampak Bapak Ibu? Kemudian di judul, ini adalah judul yang saya buat, umpan balik webinar menggunakan aplikasi Padlet di aksi nyata PMM. Nah, di judul ini, inilah yang tampilan pertama judul yang menjadi judul untuk umpan balik kita. Kemudian ini di bawahnya ada uraian. Uraian ini nanti boleh ditambahi. Contoh ya, saya buat untuk guru gitu ya. Contoh ini ya, untuk guru. Posisinya di mana? Setelah diketikkan, kita klik selesai. Nah, muncullah dia di bawah umpan balik ini. Nampak Bapak Ibu? Ada? Oke. Kemudian icon. Icon ini Bapak Ibu, kita boleh menyematkan foto kita. Nah, foto ini bertujuan untuk nanti meyakinkan teman-teman kita yang lain itu adalah karya kita. Tidak dicaplok, tidak diminta dari orang gitu. Jadi asli itu adalah karya kita. Maka sematkanlah foto yang bagus, yang tercantik, terimut yang Bapak Ibu punya gitu. Supaya ciri khas Bapak Ibu nampak di sana. Next, di bawahnya lagi ada tampilan wallpaper. Tampilan wallpaper ini Bapak Ibu bisa kita ganti, klik aja dia kotaknya. Ya, maka akan muncul berbagai tampilan sesuai dengan warna kesukaan Bapak Ibu. Bolehkah? Boleh. Silakan aja diklik. Contoh, saya mau mengubahnya dengan warna ungu mungkin? Ya. Ini, jadi muncul dia ya. Jadi Bapak Ibu harus jeli di sini. Padu-padankanlah tulisannya warna apa dengan background-nya, dengan temanya. Saya mau ganti, ternyata tulisannya tertutup dengan warna. Bolehkah saya buat yang lain lagi? Boleh. Silakan Bapak Ibu memilih dengan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, ini contohnya. Ketika sudah selesai memilih, kliklah simpan. Nah, skema warna di bawahnya ada gelap dan terang. Ini Bapak Ibu boleh sesuaikan kebutuhan. Mau dia gelap, mau dia terang. Nah, kali ini saya memilih terang. Terus jenis huruf. Jenis huruf sama seperti kalau kita bermain di Word, di Canva. Ada beberapa jenis huruf yang ditawarkan. Kita memilih satu, boleh? Ya, ini akan berubah dia tulisannya ketika kita memilih beberapa jenis huruf. Nah, saya sukanya ini, contoh ya, silahkan saja, sah-sah aja. Ukuran postingan. Ukuran postingan ini dia berbentuk standar, mau melebar silahkan, sesuai dengan kebutuhan. Kita ke bawahnya lagi, tata letak. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ada tulisan format.
pilih cara postingan. Boleh saya klik. Nah, di sini ada beberapa tawaran yang ditawarkan kepada kita. Berbentuk dinding, dia berbentuk kanvas. Nah, posisi saat ini dia berbentuk kanvas. Boleh kita edit? Boleh, silahkan. Saya mau ke dinding. Ya, seperti ini. Kalau mau lagi ke daftar, dia akan seperti ini. Jadi tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, kemudian kelompok postingan berdasarkan bagian diaktifkan aja. Terus sortir berdasarkan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengklik ini ada beberapa pilihan yang ditawarkan. Contoh, tarik dan lepas, ada kata suka, tanggal publikasi, subjek postingan, atau acak. Saya di sini memilih tanggal publikasi. Jadi nanti ketika responden kita, rekan sejawat kita memberikan komentar, jadi dia masuk berdasarkan urutan jam masuknya atau jam tanggalnya. Tanggal berapa? Makanya tanggal publikasinya nanti berurut dia, mulai dari yang hari pertama, contoh hari kedua, hari ketiga. Nah, itu dia. Nah, di sini saya pilih tanggal publikasi. Di bawahnya, komentar. Nah, ini Bapak Ibu. Di komentar ini Bapak Ibu harus on-kan, harus dihidupkan. Supaya apa? Nanti rekan sejawat kita bisa mengetikkan komentarnya. Jadi harus diaktifkan, harus dihidupkan agar teman-teman kita bisa mengetikkan narasi-narasi yang sesuai dengan umpan balik yang sudah Bapak Ibu buat pertanyaannya. Ini reaksinya boleh kalau ada yang vote, ada bintang, ada nilai, ada suka. Silahkan, kali ini saya pilih suka, bentuk love-love. Kemudian di paling ini penulisan dan stempel waktu, boleh disembunyikan, boleh ditampilkan, boleh. Kali ini saya memilih tampilkan supaya dia tampil ketika nanti teman-teman yang lain memberikan komentar. Bidang publikasi ini nanti diklik aja sesuai dengan kebutuhan, sama. Kemudian setelah ini sudah jadi, ini ceritanya Bapak Ibu kita sudah jadi nih, ya kan? Jadi bagaimana mengirimkan linknya, ya kan? Nah, caranya adalah paling bawah ini ada tingkat lanjutan, ada huruf URL, ya. Itu nanti linknya yang mau kita bagikan kepada teman-teman yang kita akan mintai umpan baliknya. Saya kasih contoh, link tersebut akan saya bagi di kolom chat, nanti Bapak Ibu menjawab dari satu pertanyaan yang ada di tampilan saya. Pertanyaannya, apa manfaat yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari materi pengguna aplikasi Padlet ini? Bapak Ibu harus semua mengetik. Supaya apa? Nanti ketika Bapak Ibu mempraktekkannya ke teman sejawat, ada kendala, boleh kita nanti di sesi tanya jawab langsung mengeksekusi menjawabnya. Oke, kita praktek langsung ya. Saya akan kirim link tersebut dengan nanti ada di sini salin. Salin, klik aja. Oke, sudah menyalin. Kemudian saya akan sematkan di kolom chat. Saya buka kembali dulu kolom chatnya ya. Coba Bapak Ibu, sudah nampakkah di kolom chat? Izin, apakah masih ada? Oke, Pak Hairul Amin, sudah. Silahkan jawab pertanyaan yang ada di papan chat saya untuk latihan kita. Apakah sesuai dengan ekspektasinya Bapak Ibu? Boleh diketik sekarang, saya tunggu. Nanti hasilnya secara otomatis Bapak Ibu akan muncul di layar slide saya. Silahkan, saya tunggu sekitar 2 menit. Oke, waktunya 3 menit lagi, Bu. Oke, siap Bapak. Masih ada 1 menit lagi setelah nanti di sesi Bapak Ibu memberikan komentar. Sederhana saya dulu kalimat-kalimatnya, biar nanti kawan-kawan yang lain termotivasi ikut memberikan komentar. Apa manfaatnya? Bagus, luar biasa gitu, karena ini hanya latihan saja.
Oke, sudah mulai muncul. Itu adalah respon-respon teman-teman yang sudah masuk ke ini saya ke kolom padatnya. Saya mau mengurutkannya dulu. Tadi saya klik daftar supaya dia lebih rapi. Oke, ini. Karena tulisannya anonim, Bapak Ibu boleh izin mencatutkan namanya. Dengan cara, itu kan ada segitiga di samping pojok kanan, edit saja. Ini contohnya, Siti Suryani Damanik. Ibu Dewi, saya merasa bahagia bisa belajar materi ini. Cuman karena saya lagi di jalan, sebagian tidak saya dengarkan. Oke, sampai tujuan ya Ibu Siti, terima kasih sudah komen. Nah, akan muncul sesuai dengan menitnya, karena tadi kita sudah setting dia menurut tanggal, menurut waktu Bapak Ibu melihat atau mengketikkan slide-nya. Nah, setelah ini Bapak Ibu cukup SS-kan saja, baru nanti tempellah di aksi nyata di Canva yang sudah Bapak Ibu sematkan. Kita kasih contoh lagi ya. Ini kan sudah beberapa orang nih masuk. Nah, jadi paling atas ini dia ada jumlah orang yang sudah mengetikkan. Lagi proses juga bisa dinampakkan di sini. Oke, kita kasih contoh lagi ya Bapak Ibu cara memasukkannya gitu. Jadi saya mau membuka PPT saya tadi yang pertama, bagaimana caranya tadi oke, bisa dilihat kembali Bapak Ibu. Slide saya sudah muncul, tinggal copy atau SS-kan saja ke halaman. Ya, ini sudah muncul ya. PPT saya yang pertama. Caranya kalau di Canva ini posisi saya ini adalah PPT. Jadi saya mau tempel di kolom biru ini. Tinggal copy pastikan saja. Nah, muncullah dia. Kita geser, kita tarik sesuai dengan kolom yang kita sesuaikan. Nah, ini menjadi umpan baliknya Bapak Ibu. Jadi tugas kita untuk umpan balik itu selesai. Bisa dilihat. Apakah sudah muncul? Belum ya, kita coba ganti ini aja. Ganti di slide saya sih sudah terganti. Saya mau ini diganti gitu. Kita mau tempel nih, kita tempel. Ini aja saya hapus. Kita tambahi contoh ya, kita tambahi yang kosong, saya mau tempel di sini. Gitu. Ini kita tarik sebagai penyesuaian untuk kolomnya. Oke, karena sudah ditempel, aksi nyata kita sudah ready nih untuk mau kita upload ke PMM. Dan akhir kata nanti Bapak Ibu jika ada sesi tanya jawab boleh nanti di sesi tanya jawab yang berikutnya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih Bapak Ibu sudah dengan seksama menjelaskan pemaparan dari saya. Karena tadi durasi 25 menit dijatah, saya berikan kesempatan ini kepada moderator kita. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Bu Dewi, begitu juga Bu Anissa, Bu Yuni, dan Bu Dewi. Kasih hapus untuk ketiga-tiga pemateri kita di webinar hari ini. Karena berhubung waktu 5 menit lagi, kita buka sesi tanya jawab. Kita batasi aja ya, 3 penanya aja.